Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Mata Batin. Cerita ini ditulis oleh Nana Wazet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Mata Batin. Setidaknya di perpustakaan jarang ada orang yang pergi ke sana. Prilly sedang mengalihkan hantu yang terus mengekorinya itu. Neng, dengerin Abang Malika dong, Neng. Abang mau curhat nih. Apa sih? Emang aku mama dede apa? Neng, abang itu tewas gara-gara keseringan dihukum bersihin WC. Mana ada bersihin WC langsung tewas? Kan abang nyungsep, Neng, ke dalam WC. Prilly menatap kesal ke arah arwah itu. Sebenarnya dia bercanda atau serius sih? Tak lama Lala datang. Ia merasa Prilly diganggu oleh arwah lain. Maka dari itu ia datang untuk membantu Prilly. OMG, hello my baby honey. Baru kali ini abang lihat setan pakai jilbab, kata Malika terkejut melihat Lala yang memakai hijab juga gamis. Sepertinya Lala sedang bersaing dengan Mama Dede. Salah maksudnya Siti, kekasihnya si Abdul. Ia sengaja memakai hijab dan baju gamis agar terlihat wow di mata Abdul, dan berharap Abdul bisa menjadi miliknya lalu meninggalkan kekasihnya. Hayalan tingkat tinggi juga, lebih daripada author. Kang Slamet enggak ya? Kenapa? Aku cantik. Ya emang aku cantik, makasih. Ngapain sih ganggu Prilly? Pergi sana. Buset dah, galak bener, Neng. Abang di sini gak macem-macemin Neng Piyi. Cuma cerita dikit, berbagi kesedihan. Neng, nih ya, abang kasih tahu. Kalau pakai hijab itu harus baik juga perilakunya, nggak boleh galak-galak. Kui ke kawah. Enggak. Jangan gila kamu. Jangankan menikah denganmu, satu langkah mengikutimu saja aku tidak sudi. Prilly membiarkan Lala dan juga Malika berdebat berdua. Ia segera pergi dari perpustakaan karena merasa tidak aman lama-lama berada di sekitar dua arwah yang tidak waras. Prilly mencari-cari keberadaan Ali, namun tidak kunjung ia temukan juga. Kesana kemari membawa alamat. Prilly meraih ponselnya. Ia hendak mengirim Ali pesan, dan rupanya Ali sedang online. Ali, kamu di mana? Sudah bermenit-menit Prilly menunggu respon dari pria itu, namun tidak juga ada jawaban. Padahal online rasanya mantap. Tak sengaja Prilly melirik ke status WhatsApp, dan baru saja Ali membuat status padahal sudah tadi online. Apa salahnya membalas pesan chat Prilly? Kira-kira beginilah isi status WhatsApp Ali. Soal status itu melambangkan isi hatinya yang memang kenyataannya seperti itu. Sakit tapi tak berdarah. Prilly jadi merasa sangat bersalah. Prilly membuang jauh-jauh egonya. Ia segera mencari keberadaan Ali tanpa rasa menyerah. Memang susah mencari keberadaan Ali karena pria satu ini adalah manusia langka yang jarang ada di sekolah. Gadis itu melihat Ali berada di parkiran sekolah. Baru saja berteriak menyebut namanya, tapi tiba-tiba ada gadis yang menghampirinya dan Ali merangkul pinggangnya. Lalu entah mau membawa gadis itu kemana. Prilly ingin mengejarnya, tapi sepertinya sia-sia saja karena bel masuk sudah berbunyi. Bel pulang sudah berbunyi. Semua murid berbondong-bondong keluar kelas. Prilly, si gadis indigo itu pun dengan cepat keluar kelas dan langsung mencari-cari Ali. Kebetulan Prilly tidak membawa mobil, maka Prilly menunggu Ali di depan gerbang sekolah. Neng, pasti nunggu abang ya. Neng, abang itu rumahnya deket daerah sini, jadi gak usah ditunggu. Lagi dan lagi Malika muncul kembali. Sepertinya dia hantu yang suka menggoda wanita. Buktinya ia terus mengganggu Prilly terus-menerus. Prilly memutar bola matanya malas. Ia tak menjawab omong kosong Malika itu. Seketika mobil Ali keluar gerbang, namun Ali terlihat cuek saja pada Prilly dan hendak melajukan mobilnya seolah tidak melihat keberadaan Prilly.
Padahal jelas Prilly berdiri di samping gerbang sengaja menunggunya. Ali, Panggil Prilly cukup keras, tetapi Ali nampak acuh dan melajukan mobilnya begitu saja tanpa peduli dengan yang memanggil namanya barusan. Kasian banget nih Neng cantik dicuekin. Udahlah sama abang aja, abang biar hitam begini setia daripada ganteng tapi berdua macam dia yang tadi acuh padamu. iya iyalah, setia. Siapa juga yang mau sama arwah jelek? Prilly berjalan pergi dari hadapan arwah itu. Arwah itu tidak mengikutinya lagi sebab ada Lala yang menahan dengan energinya agar Malika tidak mengikuti Prilly keluar dari batas sekolah. Prilly mencoba menghubungi Ali, bahkan ia masih berada di warung dekat sekolah untuk menunggu Ali. Bril pulang aja, ngapain coba nungguin Ali? Orang Ali jemput Manda terus makan bareng di resto. Prilly meneteskan air matanya, dadanya begitu sesak, sakit. Rupanya begini rasanya patah hati tanpa status. Kamu serius lah? Iya, Ali kayaknya udah mantepin hatinya buat Manda. Dia kayak capek gitu kelamaan nunggu kamu. Pantas saja aku telepon dia nggak angkat, taunya lagi sama Manda. Bahkan dia mau bawa Manda ke base campnya. Seriusan? Tak lama ponsel Prilly berdering, ada pesan chat dari entah siapa. Biarin Ali sama yang lain. Kalau lu nggak mampu ngasih kepastian apa-apa. Maksud kamu apa, Juni? Itu siapa? Manda Keita, ceweknya Ali yang sekarang, dan dia lagi nunggu Ali di resto. Sekian info dan selamat siang. Tidak bisa dibiarkan. Dengan cepat Prilly memesan taksi online untuk menuju ke restoran itu. Tapi di mana restoran itu? Prilly tidak mengenal tempatnya. Maklum, Prilly ini kan anak rumahan, jadi tidak begitu apal tempat-tempat untuk berkencan atau ngedate bareng pasangan. Kamu bingung itu di mana? Pesan taksi aja dulu biar aku yang tunjukin nanti. Karena saat sampai di restoran tidak menemukan keberadaan Ali, kemungkinan pria itu sudah selesai dengan acara makan siangnya bersama gebetan atau mungkin hanya sekedar ngobrol saja. Entah, yang jelas hati Prilly hancur berkeping-keping rasanya. Ia memutuskan untuk langsung ke base camp. 20 menit akhirnya sampai dan ada sepatu cewek di luar. Ali benar-benar bawa Manda ternyata. Gak bisa dibiarin. Tanpa berpikir panjang, Prilly mengintip dari celah pintu. Benar saja hanya ada Ali dan juga Manda. Terlihat jelas di balik celah pintu itu bahwa Ali sedang merangkul Manda, bahkan mau mencium bibir Manda. Prilly dengan cepat membuka pintu basecamp itu, membuat kedua manusia yang berada di dalam sana terkejut bukan main. Lalu tidak jadi Ali melanjutkan aktivitasnya. Prilly, gampang banget kayaknya kamu buat lupain aku ya. Prilly tidak bisa menahan lagi air matanya seperti tersambar petir. Ali benar-benar tak menyangka bahwa Prilly akan menghampirinya. Ia pikir apa yang gadis itu katakan di kelas tadi sebuah tanda-tanda bahwa Ali memang harus menjauhi. Namun kenyataannya gadis itu bertekad menemuinya. Tentu saja itu menggambarkan tidak relaannya saat Ali bersama gadis lain. Sementara Manda nampak tak mengerti sebenarnya Prilly ini siapanya Ali. Bahkan Manda sempat berpikir bahwa Prilly hanya gadis halu yang terlalu banyak berharap pada Ali. Loh, bukannya sebaliknya ya? Suka kamu Li sama cewek kayak dia? Maksud lu apa? Menurut lo gue cewek kayak apa? Manda tidak terima dan mendorong Prilly. Cukup. Lo gak usah sekasar itu sama Prilly. Kenapa lu belain dia, Li? Bukannya dia yang nolak lu mentah-mentah dan buang lu kayak sampah? Karena dia lebih berarti dari apapun. Lu cuma cewek murahan, dan gue deketin lu karena sange. Satu tamparan mendarat di pipi Ali. Tapi Ali, pria itu malah tersenyum miring. Anjing lu ya. Kenapa? Gue normal dong. Ditawarin cewek seksi kayak lu, ya gue sange lah. Ibarat kucing ada ikan tongkol depan mata ya caplok. Ingat ya, ikan tongkol. Jangan sampai salah sebut, nanti salah paham loh. Manda merasa harga dirinya dijatuhkan. Ia sangat malu dan bergegas pergi dari hadapan Ali.
Brengsek, kata itulah yang terakhir Manda lontarkan untuk Ali. Tetapi sekali lagi Ali tidak peduli. Tahu memang kenyataannya Ali hanya menginginkan hal senonoh darinya, bukan karena benar-benar mencintai. Ali menatap Prilly dengan tulus, lalu meraih dagu Prilly. Cemburu. Gadis itu tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Ia benar-benar terbakar api cemburu. Lucu banget sih sampai nyamperin ke sini. Kesal kamu tadi jemput Manda. Jangan nangis jelek. Aku jemput Manda terus bawa dia ke restoran karena mau nemuin si Joni. Taunya pas kesana si Joninya nggak ada. Ya udah balik ke base camp. Kan dia yang goda aku yang. Prilly jadi bertanya-tanya. Jadi Joni sengaja memotret Manda diam-diam lalu pergi berlalu. Jahat sekali, tapi ya sudahlah. Prilly tidak ingin juga mengadu pada Ali karena takut-takut mengundang pertengkaran antara Ali dan Joni nanti. Kenapa bengong? Tadi kamu mau cium Manda ya? Iya, tapi karena Mandanya sekarang udah pergi, jadi Ali mendekat ke arah Prilly dan sayang sekali kecupan itu tidak mendarat di bibir Prilly karena Prilly menyingkir dan yang Ali kecup adalah tembok. Pupus sudah harapan Ali dan harapan kalian semua pastinya. Ya. Nah, kalau kamu ngerjain suami. Ali mengusap bibirnya kasar. Iya apaan sih kamu lagian main sosor aja. Enak aja mau cium-cium aku. Rasain kan nyium tembok gimana rasanya? Mantep gak? Karena udah ngerjain aku, jadi kamu akan aku hukum. Hah? Apa hukumannya? Kita jadian. Itu hukuman atau? Pernyataan lebih tepatnya, dan gak ada penolakan. Perjanjiannya kamu gak boleh mutusin aku tanpa sebab yang jelas. Tapi ya udah, yuk balik. Kelamaan di sini banyak setannya. Ali menarik tangan Prilly laun. Prilly masih melongo tak percaya. Jadi aku sama Ali pacaran, ha? Aku gak mimpi kan? Gumamnya dalam hati, masih dengan jantungnya yang sedang bersolawat. Ada gunanya juga gue nyium tembok. Ternyata tembok ajaib. Akhirnya jadian juga gue sama doi. Senangnya dalam hati. Suasana basecamp memang selalu ramai karena isinya orang-orang kurang kerjaan yang hobi insomnia. Ali yang sedang asik bermain ponsel senyum-senyum sendiri membuat Johnny gemas ingin menegurnya. Perasaan gue mabok sampai 2 botol gak pernah sampai senyum-senyum sendiri. Siapa John? No, yang lagi senyum-senyum kagak jelas. Baru jadian lu Yeli sama Manda. Gimana? Mantep kali. Iya, gue habis jadian tadi siang. Tapi bukan sama Manda, melainkan sama Prilly. Rico, Fahmi, Johnny dan juga Abdul melongo tak percaya. Entah apa yang harus mereka katakan, yang pasti mereka semua senang karena selama ini yang mereka tahu, Ali memang benar-benar menyayangi Prilly dan pada akhirnya bisa memiliki Prilly. Terutama Abdul, pria itu yang tahu jelas perasaan keduanya dan alur kisah cinta keduanya. Serius Lili? PJ nyet, gue gak mau tahu. Traktir vodka pokoknya. Kalem. Li, terus Manda gimana? Ya kagak gimana-gimana. Johnny hanya berdecak saja tanpa mau menjawab lagi. Ia ikut senang saja jika memang saudaranya itu senang juga. Begitupun dengan yang lainnya yang ikut senang mendengar berita bahagia itu. Apalagi Ali menjanjikan akan mentraktir minuman beralkohol. Sontak saja semua teman-temannya yang satu hobi dengannya girang bukan main. Kemarin gue liat pocong dah. Seriusan? Di mana kok? Johnny nampak penasaran sampai wajahnya sedekat itu dengan Rico. Mundur tolol, songor lu bau tai. Johnny menaikkan tangannya, menyimpan telapak tangannya di depan mulutnya lalu menghembuskan napasnya hendak ia hirup aromanya. Seraya memastikan apakah benar bau mulutnya bau kotoran binatang atau yang lebih tepat disebut tai. Kagak jing, mulut gue kagak bau tai. Kan gue udah sikat gigi sehari 8 kali dalam mimpi. 8 kali dalam mimpi? Kenyataannya lu gak pernah sikat gigi kan?
Dah lah, jangan dibahas, itu mah gak penting. Ma bapak gue aja kagak komplain kalau gue jarang sikat gigi. Ngapa lu ribet? Lu mau dengerin cerita gue apa mau ribet nih? Ali menggebrak meja hingga membuat keduanya berhenti berdebat. Jadi sebenarnya di mana lu lihat pocong? Tanya Ali kesal karena dari tadi tidak mendapatkan jawaban dari Riko akibat Riko terus-terusan berdebat dengan Joni. Kemarin di lapangan. Hah? Lapangan? Lapangan 17-an. Terus gue suruh lomba balap karung biar pro. Sontak saja yang berada di sekitar tertawa terbahak-bahak. Hanya Joni saja yang justru kesal mendengar omongan Riko. Joni menanya Riko gemas. Anjing, gue udah serius. Kemarin kan lu yang bikin war soal suster keramas duta sampo lain. Sekarang gua lah. Hashtag pocong balap karung nih. Ketemu beneran mampus lu berdua. Gua mah gak apa-apa ketemu suster keramas sekalian mandi bareng sama gue. Otak lu mesum goblok. Setan mau diajak begituan. Yang ada lu mampus duluan. Lu juga sama, Li. Kalau saya tanya modelan kayak si Gita, Lolita, Agnes mah gue mau aja. Tapi sayangnya kagak ada yang secantik mantan-mantan lu, dasar otak cabul. Abdul hanya menggelengkan kepala terkekeh dengan perdebatan tak jelas di antara Ali dan juga Joni. Memang mereka ini saudara yang aneh, hobi berdebat padahal satu server. Sama-sama berotak mesum dan tidak waras. Gue mau tanya serius sama Luli. Alah, tai, paling gak jelas bacot lu. Gue serius. Lu kenapa gak pernah balik? Lah gue kan emang tinggalnya di base camp. Yang penting gue cair terus. Bukan itu, gue tahu lu stres kan gara-gara urusan keluarga. Tapi apa lu kagak mau ketemu abang lu si Arga? Najis gue ketemu dia. Kalau bisa gue sumpahin dia mati. Ali begitu benci dengan kakak kandungnya bernama Arga. Arga ini pria pembangkang, pengedar narkoba, bahkan sudah pernah masuk sel penjara selama bertahun-tahun. Saat ini Arga sudah bebas dari tahanan. Sudah hampir 1 bulan juga ia bebas dan pulang kembali ke rumah. Namun Ali tidak pernah mau bertemu, bahkan sudah menganggapnya tewas. Gue gak bisa bilang apa-apa sih. Tapi gue rasa wajar si Ali benci sama abangnya. Seketika obrolan menjadi serius, sementara Fahmi dan juga Riko asik bermain catur. Abdul, Ali dan Joni berbicara serius mengenai persoalan Ali dan juga keluarganya. Untung Ali saat ini sedang mabuk, jadi mau diajak bicara mengenai keluarganya. Jika dalam keadaan normal, mana mau ia angkat suara persoalan keluarganya. Hubungan lu sama bokap gimana, Li? Gue sama dia gak pernah ngobrol, sekalipun gue ajak ngomong paling gue minta duit. Gue ngerti, Brat. Ucap Joni menepuk pundak Ali. Jika mengenai soal keluarga Ali, jujur ketika Ali mengingatnya, ia begitu benci dengan semua yang terjadi pada keluarganya. Li, lu gak mau coba bawa Prilly ke rumah lu? Siapa tahu dia tahu siapa pembunuh adik lu. Bangsat, Aura belum mati, lu kalau ngebacot dijaga, jing. Seketika Ali marah dan membogem pipi Abdul. Jika membicarakan soal Aura adiknya, maka Ali tidak akan terima dan pastinya marah. Tapi kenyataannya Aura udah gak ada, Li. Jangan bacot lu setan, atau gue bunuh lu di sini. Joni, Fahmi dan juga Riko memisahkan keduanya dan Ali segera pergi dari kafe itu. Aura, ya. Jika bicara soal Aura, muka Ali tidak bisa menerima kenyataan 2 tahun lamanya Aura menghilang tanpa ada kepastian. Apakah dirinya masih hidup atau justru sudah tiada? Beberapa kali Abdul katakan bahwa Aura sudah tidak bernyawa, namun Ali selalu menepis ungkapan itu. Abdul bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di rumah Ali sebab Ali melarangnya untuk tidak perlu tahu di mana rumahnya. Dan Joni sendiri pun diancam kematian oleh Ali jika Joni berani memberitahu di mana letak rumahnya. Alasannya hanya satu. Gue gak pengen siapapun tahu kehidupan keluarga gue, karena gue sendiri pun nyesel hidup dalam keluarga brengsek.
Di sepanjang koridor sekolah, Ali terus menggandeng tangan Prilly hingga semua murid memperhatikan keduanya dan tentunya merasa iri. Ya maklum saja begitu, namanya juga pasangan baru jadi masih anget-angetnya. Kenapa Ali mau sih sama cewek aneh? Iya, gue aja gak habis pikir. Cantik kan juga gue. Harusnya Ali sama gue. Begitulah celetukan dari banyak murid wanita yang iri pada Prilly. Prilly merasa semakin tak pantas bersanding dengan Ali. Ali lepasin, malu ih, kayak mau nyebrang aja pegangan tangan. Kita pengantin baru yang. Prilly menatap ilfil ke arah Ali karena ucapannya membuat gadis itu merasa geli mendengarnya. Apa sih lebay? Udah ya, aku ke kelas dulu. Kamu jangan cabut, Li. Ingat belajar sebentar lagi kenaikan kelas. Iya sayangku, kiss morning dulu dong. Boleh tapi kamu merem ya. Ali merasa senang. Ia memejamkan matanya. Dengan cepat Prilly memasuki kelas tanpa memperdulikan Ali yang sudah menunggu kiss darinya. Tak lama Kelly selaku murid sekelas Prilly baru mau memasuki kelas. Ia melihat Ali yang sedang memejamkan matanya, tentunya membuat antusias ingin menciumnya. Dengan cepat Kelly mencium pipi Ali. Terdengar suara kecupan itu. Pril, lu habis makan apa sih? Kok mulut lu bau sepiteng ya? Seketika Ali membuka matanya, kemudian menoleh ke arah sebelahnya. Ali benar-benar terkejut melihat perempuan jadi-jadian yang tersenyum genit di sampingnya, seraya menunjukkan gigi kuningnya. Pantas saja Ali merasa tak enak hati, dan saat bibir tebal itu mendarat di pipinya, ia merasakan bau-bau aneh. Rupanya yang menciumnya saja sejenis manusia seperti Kelly yang mungkin jarang gosok gigi atau justru tidak pernah. Bagaimana bang dengan ciuman beta? Nikmat kan? Nikmat pasti. Lagi nggak? Jadi elu yang cium pipi mulus gue? Lah kan kamu yang pengen beta cium. Najis gue anjing. Ini mah harus cuci di sumber keramat atau 7 tanah yang belum pernah keinjak. Emang mengalih pikir ciuman beta ini najis apa? Bukan cuma najis. Ciuman lu ini bisa membahayakan sel-sel yang ada di kulit gue. Ali mengusap-usap kasar bekas kiss dari Kelly. Ia segera berlari terbirit-birit dari hadapan Kelly. Ali pergi ke toilet untuk membersihkan wajahnya, sampai-sampai ia membasuhkan dengan sabun cuci tangan berpuluh-puluh kali. Benar-benar keterlaluan sih Prilly. Untung gue sayang. Kak. Seketika Ali mendengar suara seseorang mengucapnya dengan sebutan Kak. Ini sudah sering terjadi, namun beberapa saat hilang lagi. Pantas saja Ali lebih betah tinggal di base camp, karena selain malas bertemu Arga, ia juga menghindari suara-suara itu. Sebab jika lebih sering berada di dekat Abdul, ia merasa aman. Mungkin jika sudah menikahi Prilly, pria itu akan bersembunyi di bawah ketek Prilly untuk menghindari makhluk gaib. Siapa sih lu? Jangan selalu hadir terus ngilang di saat lagi sayang-sayangnya. Malah curhat. Ucap Ali dengan nada bicara sedikit bercanda untuk menghindari kepanikannya. Kak, aku di sini. Seketika suara itu muncul di dalam pintu toilet. Ali merasa penasaran. Ia berjalan menuju toilet itu, membukanya pelan dan... Tolol, ngapain lu masuk sini? Gue lagi berak anjing. Pekik Satria selaku teman sekelas Ali. Satria nampak emosi saat aktivitasnya diganggu. Ali terkejut saat yang di dalam toilet adalah Satria yang sedang duduk di kloset melakukan aktivitas buang air besar. Sementara yang memanggilnya tadi suara anak kecil perempuan. Sorry Sat, gue nggak tahu. Jangan lupa sibuk ya. Ucap Ali lalu pergi dari hadapan Satria dan membanting pintu toilet. Bangsat si Ali, dia nggak tahu apa kalau gue lagi ngeden-ngedennya. Gara-gara dia jadi gagal si kuning mencetak gol. Hantu sialan gue dikerjain. Gue udah penasaran abis, malah pas gue masuk toilet yang muncul anak setan lagi berak. Ali benar-benar masih merasa penasaran dengan hal tadi. Ia penasaran sebenarnya siapa yang memanggilnya. Namun seketika Ali merasakan telinganya panas. Rupanya guru BK yang menjewer telinga Ali. Bagus, masih jam pelajaran udah keluyuran ya. Ampun bu, lepasin bu. Saya nggak akan lepasin kamu sebelum kamu mau masuk kelas. Iya bu, yaelah. Iya saya mau masuk kelas, lepasin ya.
Bu Sherly segera melepaskannya dan Ali pria nakal itu segera berlari menuju kelasnya. Suasana kelas yang membosankan untuk Ali, terutama pelajaran yang membuatnya mengantuk, yaitu pelajaran agama, di mana pelajaran yang membuat Ali tidak paham dengan guru satu itu karena terus menjelaskan tapi tidak bisa dimengerti oleh Ali. Bayangkan saja di sekolah itu guru agama asli dari Arab, bahkan sang guru menjelaskan memakai bahasa Arab. Bagaimana Ali bisa mengerti sementara dirinya ori warga plus 62? Antum bisa mendengar apa yang Anda jelaskan? Aneh sekali guru itu, ketika sedang memarahi murid ia bisa memakai bahasa Indonesia, sementara saat menjelaskan mata pelajaran guru itu malah menjelaskan memakai bahasa Arab. Entahlah, mungkin pak gurunya sedang depresi berat. Siapa? Saya, Pak? Saya? Iya antum. Bahlul ente. Anda menjelaskan ente malah ngelamun. Saya kan ngelamunin bapak. Namanya Pak Abashi, dan Ali selalu menyebutnya Pak Basi. Pak Abashi terkekeh mendengar ucapan Ali. Apa maksudnya melamunkannya? Saya mikir dari tadi bapak ngomong apaan sih di depan. Saya aja kagak ngerti. Semua murid di kelas tertawa cekikikan mendengar jawaban Ali karena memang semua murid merasakannya dan apa yang Ali katakan itu seolah mewakili suara hati murid. Pak Abashi nampak tak terima dengan jawaban Ali. Kurang ajar sekali antum, berani-beraninya menghina ajaran dari ana. Bukan gitu Pak Basi, tapi gini loh Pak. Kita kan di sini orang Indonesia ya, bukan orang Arab. Terus bapak jelasin pakai bahasa Arab. Saya sama murid yang lain mana paham. Pak Abashi nampak semakin marah karena Ali sedari tadi menjawab omongannya. Keluar ente dari kelas sana. Siap Pak. Guys, kalian mau ikut gak? Masa kalian mau sih belajar di dalam kelas gak jelas begini? Dengan antusias semua murid mengangguk dan berbondong-bondong mengikuti Ali keluar kelas. Pak Abashi menggelengkan kepalanya tak percaya. Kalian mau kemana Keluar kelas lah Pak. Kita semua kan kompak sebagai murid yang baik dan harus kompak. Tidak perlu, biar ana yang keluar kelas. Sepertinya sebentar lagi Pak Abashi akan mengundurkan diri dari sekolah. Kelakuan Ali memang benar-benar membuat siapapun guru di sekolah tidak sanggup mengajar di kelas. Tidak ada guru yang tahan dengan kelakuan Ali yang senakal itu terkecuali Prilly yang menjadi guru di sekolah. Pasti Ali akan jinak. Yuhu, everybody kita bebas. Teriak Ali di kelas yang kemudian kelas menjadi ramai seolah berpesta ria atas kepergian Pak Abashi dari kelas. Semua murid antusias bersorak gembira. Akhirnya guru Arab itu keluar kelas dan mereka bebas beraktivitas di kelas. Ali nampak serius mengajak gadisnya bicara di taman sekolah empat mata. Bril, kamu bisa lihat gak sih hantu apa yang ikutin aku? Emang kenapa Li? Kamu diganggu? Tadi di toilet aku diganggu dan dikerjain. Hah? Dikerjain gimana? Ya masa dia ngomong di dalam toilet, pas aku masuk toilet malah lihat si Satria lagi berak. Untung aja akunya gak dilempar teh sama si Satria gara-gara gangguin aktivitasnya. Mana pas aku dobrak dia lagi meremlek gitu deh berusaha mencetak gol. Prilly tertawa terpingkal-pingkal. Ali ini jika kesal sangat lucu wajahnya, terutama cara bicaranya yang seringkali terlihat emosi. Pria itu memang seringkali membuat orang lain gemas akan tingkah lakunya, bahkan sekalipun ia bicara serius, rasanya seperti sedang bercanda. Kok ketawa sih Yang? Coba lihat ada hantu yang ikutin aku nggak? Terawang kayak Yang. Emang aku Denny Darko bisa nerawang ah? Kamu ini ada-ada aja Deli. Prilly, gue cium nih ya. Iya apaan sih? Ngomong-ngomong soal cium, tadi pagi kamu sengaja ya Prilly ngerjain aku. Aku masa dicium sama manusia setengah kadal sih? Aku niatnya cuma pergi aja ninggalin kamu di kelas. Gak sama sekali tahu kalau ada Kelly mau masuk kelas. Mungkin kalian jodoh kali. Najis deh gue. Jodoh gue mah lu Pril. Amin.
Oh iya, soal hantu itu sebenarnya dia kenal sama kamu. Aku boleh nggak main ke rumah kamu? Enggak. Ali, kamu sayangkan sama aku? Ya sayang banget. Aku mau main ke rumah kamu, boleh kan? Buat apa sih, Pril? Ali, seandainya aku bisa ngomong apa yang terjadi di keluarga kamu, mungkin kamu gak akan maafin orang itu. Aku belum bisa ngomong sampai aku bisa buktiin sendiri. Ya pengen main aja, please ya, Ayi sayang. Lucu banget nih pacar aku kalau manja-manja gini. Tuh, pengen cium pipilnya. Ali, mau aku kirim kuntilanak kah? Bercanda sayang. Yaudah, mau kapan main ke rumah akunya? Soal hantu itu siapa sih, Pril? Gak usah bahas itu dulu ya. Pulang sekolah aku pengen kamu ajak aku ke rumah kamu. Iya sayang. Hanya dengan Prilly, Ali membolehkan rumahnya diketahui. Sementara Abdul yang sudah bersahabat dengan Ali saja tidak boleh mengetahui. Mungkin karena Prilly spesial pakai telur 4, jadi Ali bisa luluh dan jinak begitu saja. Setelah mobil terparkir di depan gerbang rumahnya, Pak Satpam rumah segera membuka pintu gerbang. Jujur saja Ali malas menginjakkan kaki ke rumahnya sendiri. Rasanya rumah itu sudah tidak berguna lagi tanpa adanya keluarga yang seharmonis dulu. Prilly melihat anak kecil berlari-lari di sekitar teras rumah Ali. Anak itu siapa? Anak mana? Gue masih muda, mana mungkin punya anak, Pril? Itu yang lari-lari di teras siapa? Mana sayang? Kagak ada. Nggak jadi. Gak jelas minta dicium pipi. Prilly memutar bola matanya malas. Dari tadi pagi pria itu terus saja meminta cium. Apakah tidak bisa diganti kata minta cium menjadi yuk sholat berjamaah bareng? Mungkin itu akan lebih romantis lagi. Keduanya segera keluar dari mobil. Rumahnya nampak sepi seperti tidak ada penghuni. Ali memencet bel dan pembantu rumahnya membukanya. Den Ali, Masya Allah, Den kemana aja? Ada, Bi. Ali segera masuk dan Prilly mengikuti dari belakang. Gadis itu tersenyum melirik ke arah Biwati, begitupun sebaliknya. Mau minum apa, Non, Den? Air putih biasa aja, Bi. Baik, Non. Ali tidak menjawab. Biwati segera ke dapur. Biwati tahu Ali sangat cuek jika di rumah. Pria itu berlagak gila hanya di hadapan kawan dan juga di hadapan Prilly saja. Namun ketika Ali mendengar suara desahan di kamar lantai bawah, sudah dipastikan itu Arga selaku kakaknya. Dengan emosinya Ali menghampiri dan mendobrak pintu kamar. Benar saja, Arga dan juga Jalangnya sedang bercinta. Apa-apaan lu anjing? Datang-datang rusak suasana. Protes Arga mengepalkan tangannya emosi. Arga segera merapikan bajunya lalu menghadap Ali. Sementara Jalang itu tanpa tahu malunya nampak acuh tidak mau tahu. Ngapain lu balik? Udah sana migat. Ini rumah udah gue kuasain. Gue juga gak pengen nginjek rumah ini seandainya cewek gue bukan alasannya. Arga menoleh ke arah Prilly, sedikit sinis namun seketika tersenyum kecil ke arah Prilly. Itu cewek lu. Oh, bisa juga lu cari cewek yang bening dan semok. Gue yakin lu cuma mau cabulin dia kan. Gue tahu, Li. Tak lu tak kelamin gak jauh beda sama gue. Ali menonjok pipi Arga tanpa ampun. Tentu saja Arga tidak terima. Ia menonjok balik kali hingga kini terjadi aksi baku hantam. Prilly segera memisahkannya sementara Biwati tidak berani berbuat apa-apa. Ali, udah. Kamu gak perlu ngotorin tangan kamu buat mukul dia. Ali menghentikan aksinya. Arga kembali masuk ke kamarnya dan membanting pintu cukup keras. Ali, aku mau lihat kamar kamu. Mau apa, Yang? Sekalian ngobatin luka kamu. Kenapa harus di kamar? Kok dia? Ali, aku bukan cewek yang sama kayak mantan-mantan kamu. Iya sayang, aku bercanda. Yaudah yuk ke kamar. Biwati, maaf ya, nanti bawain air hangat sama kompresan. Baik, Non. Prilly melirik ke arah dinding-dinding kamar Ali. Banyak foto wanita yang ia pajang di dinding itu membuat Prilly cemburu jadinya. Sayang, aku lupa gak basmi foto-foto itu. Karena aku udah gak pernah balik ke rumah lagi. Nanti aku suruh Biwati buat bakar aja fotonya ya.
Ali merasa tidak enak hati karena melihat wajah Prilly yang sepertinya jengkel dengan foto-foto tersebut. Ini alasan aku mau masuk ke kamar kamu, Li. Banyak banget foto ceweknya, ih sebel. Iya maaf sayang, jangan marah. Nanti aku musnahin, katanya mau obatin aku. Prilly segera duduk di samping Ali dan mengambil kompresannya sudah Biwati siapkan, lalu mulai mengobati Ali pelan-pelan. Karena tonjokan dari Arga tadi cukup parah. Setelah selesai dengan aktivitas mengompres itu, Prilly melirik ke salah satu foto Ali dengan gadis kecil. Ini adik kamu ya? Iya. Prilly mengingat soal tadi anak kecil yang berlari-lari di teras depan rumah Ali. Wajahnya mirip dengan gadis itu. Artinya benar ini Aura, adiknya Ali yang Abdul ceritakan. Dan yang mengikuti Ali itu Aura. Kenapa, Pril? Gak apa-apa, adik kamu cantik banget ya. Oh iya, kemana dia? Dia hilang dari 2 tahun lalu. Aku yakin dia masih hidup, Yang. Kamu kan indigo, bisa lihat. Coba lihat, Yang. Kalau aku bilang ya sejujurnya, apa kamu bakal terima? Maksudnya? Adik kamu udah gak ada, Li. Ada yang bunuh dia. Jaga omongan kamu ya, Bril. Bukan berarti kamu pacar aku dan kamu bisa ngomong seenak jidat kamu. Maaf, Maaf, Bril. Aku gak bermaksud. aku mau pulang. Ya udah ya, kita pulang. Tapi maafin aku ya. Prilly mengangguk mengiyakan. Ia tidak mau ambil hati soal itu. Yang terpenting tujuannya menguak sosok Aura harus tuntas. Prilly tak sengaja menoleh ke arah foto yang menarik perhatiannya. Foto Ali dan wanita cantik berambut panjang sedikit ikal. Dia siapa? Oh, si Sira. Kenapa, Yang? Siapa kamu? Cuma sahabat. Sebentar lagi dia bakalan pulang ke Indonesia. Prilly melihat jelas dengan penglihatannya bahwa wanita itu akan kembali ke Indonesia. Serius, Yang? Kenapa? Kamu suka sama dia? Ya elah, enggak lah. Aku cuma cinta sama kamu. Aku seneng aja akhirnya dia pulang ke Indonesia setelah sekian lama. Kamu kangen banget sama dia? Kangen sebagai sahabat, Pril, ya Allah. Gak wajar cowok punya sahabat cewek. Itu sama aja gak ngehargain keberadaan aku. Aku kenal dia sebelum kenal kamu. Tapi dia gak sepenuhnya anggap kamu sahabat. Aku cemburu bukan tanpa alasan. Berhenti berpikir yang macam-macam bisa. Dia belum balik ke Indo aja kamu udah bentak aku demi belain dia. Apalagi kalau dia balik ke Indo. Kamu bakal lupain aku, Li. Prilly meneteskan air matanya. Jika tahu sesakit ini mencintai pria yang banyak disukai wanita, mungkin ia waktu itu tidak akan mau menjadi kekasihnya Ali. Ali memeluk Prilly erat. Ia sangat mencintai gadisnya itu, jadi tidak mungkin berniat melupakan dan menjauhinya. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Dapetin kamu itu gak gampang. Masa udah dapet terus aku lepas? Gak akan pernah, sayang. Janji. Janji, sayang. Kakak cewek kamu kemana? Oh, si Bella. Kenapa, Yang? Kamu masa menanyain banyak banget tentang keluarga aku? Kenapa emang? Salah ya? Bella kerja di luar kota, gak pernah balik. Gue gak tahu dia kerja apaan. Kalau aku bilang dia kerja apa, kamu percaya gak? Emang kamu tahu? Aku boleh lihat fotonya? Ali mengambil fotonya di laci meja kamarnya. Di situ terdapat foto Bella, Aura, Arga, Ali dan kedua orang tua mereka. Ini orangnya? Ini mama kamu, ini bapak kamu. Iya, Yang, kenapa? Maaf ya, Li, aku mau nanya, mama kamu masuk rumah sakit jiwa. Iya benar, dia gila gara-gara si bajingan Arya bokap gue yang hidung belang tukang mainin cewek. Pantas saja si Arga kelakuannya kayak anjing. Termasuk kamu. Kamu pun suka main cewek kan? Kamu suka minum. Kamu suka pergi ke klub walaupun jarang. Harusnya kamu gak ngehina kelakuan kakak kamu kalau kamu sendiri juga seperti itu. Buset dah, gue kalau punya cewek indigo begini ya pasti tahu semuanya kelakuan gue. Tapi walaupun gue begitu, setelah ketemu lu gue cuma cinta sama lu. Gak akan mainin cewek lagi. Aku percaya, Li, sama kamu.
Oh iya, papa kamu kerja di luar kota kan ya? Iya sayang. Dan dia gak pernah balik. Kamu percaya nggak kalau aku ceritain semuanya? Ceritain aja. Aku selalu percaya sama kamu. Tadi kamu bentak aku nggak percaya, gimana sih? Kalau soal itu aku gak bisa percaya. Nanti kita ngomongnya di base camp aja ya, Li. Di sini nggak enak suasananya. Bukan soal apa-apa, tetapi sedari tadi arwah Aura memperhatikan Prilly di pintu kamar Ali. Wajahnya menyeramkan dengan adanya luka bakar yang mengerikan. Tangan dan kakinya pun berlumur darah. Ya udah, aku antar pulang sekarang ya. Nanti malam aku jemput ke base camp sekalian malmingan. Aku ajak ke Riri nggak apa-apa ya? Iya gak apa-apa sayang. Kasihan Riri di rumah sendirian. Iya sayangku gak apa-apa. Prilly tersenyum dan keduanya keluar kamar menuruni anak tangga. Arga dan wanita jalang itu sedang bermesraan di ruang tamu. Saat Ali dan Prilly melewatinya, Arga malah menyindir Ali cukup keras. Udah habis berapa ronde, Li? Makanya jadi orang jangan munafik. Lu juga doyan kan? Udahlah, kita emang keluarga yang brengsek. Gue bukan keluarga lu. Ketus Ali dingin lalu pergi dari hadapan Arga dan menarik tangan Prilly untuk sama-sama keluar dari rumahnya. Prilly dan juga adiknya kini sudah di base camp. Tentu saja Lala juga ikut karena ingin bertemu Abdul. Astagfirullahaladzim. Abdul terkejut saat melihat Lala yang memakai hijab. Abdul pasti terpesona ya lihat kecantikan Lala. Jadi gimana Abdul? Abdul mau kan jadi pendamping hidup Lala? Amit ya Allah. Naudzubillah. Malah makin serem lu pakai kerudung. Johnny nampak kebingungan dengan Abdul yang ia lihat bicara sendiri, sementara Ali tahu pasti Abdul bicara dengan makhluk tak kasat mata. Si Prilly perasaan kagak pakai kerudung dah. Mata lu banyak cilahnya kali tuh. Bersihin sana, cuci banget. John, mending lu cepetan dah berangkat ngapel sana. Ribet lu di sini. Iya, ini juga gue udah siap-siap mau ngapelin pacar gue yang ke-12. Gimana, gue udah cakep belum? Tanya Johnny sambil memutar tubuhnya seolah memperlihatkan penampilannya. Iya ganteng kok, kayak Kang Soma yang mangkal di SD. Iya, sirik aja lu jomblo. Udah, babang tampan OTW ngapel dulu. Oh iya Pril, hati-hati debiut sama si Ali. Abdul, kamu dikatain jomblo tuh. Kamu memangnya udah putus sama Siti? Kalau gitu kita jadian aja. Gimana? Aku janji deh aku bakal rajin ngaji biar kamu sayang. Bola mata Abdul berputar malas yang menghela napasnya kasar. Mana mungkin juga arwah bisa belajar ngaji sementara mendengarnya saja ia akan sangat merasa kepanasan. Ada-ada saja kelakuan Lala itu. Lama-lama Abdul bisa darah tinggi jika selalu berdekatan dengan Lala. Prilly tidak mengerti apa yang dikatakan Johnny barusan, tapi tak penting juga untuk dimengerti. Kak Ali, ini rumah Kak Ali. Bukan Ri, ini namanya base camp dan base camp itu coba tempat berkumpul sama temen-temen. Tapi Kak Ali tidurnya di sini. Abdul tuh lihat Ali aja sayang sama Riri selaku adiknya Prilly. Kamu kapan sayangin aku kayak kamu sayang sama keluarga kamu? Abdul hanya memutar bola matanya malas. Entah mimpi apa Abdul semalam bisa disukai oleh hantu aneh semacam Lala itu. Jadi kamu mau cerita apa sayang? Prilly menoleh pada Riri. Ia tidak ingin Riri mengetahui obrolannya. Riri, kamu nonton TV aja di sana sama Kak Abdul. Ucap Prilly memerintahkan adiknya. Riri tersenyum lirih dan menurutinya, dan Abdul segera mengajak Riri ke ruang TV. Bagi Prilly, Riri itu masih terlalu kecil untuk mengetahui masalah orang dewasa. Setelah Riri berlalu ke ruang TV dengan Abdul, Prilly memberanikan diri menceritakan persoalan keluarga Ali. Pas aku injek kaki aku ke rumah kamu, aku lihat Aura main di teras depan rumah kamu. Dan saat aku masuk ke dalam rumah kamu, Aura sempat ngejak aku main petak umpet. Jadi bener, Aura di gue udah gak ada. Lo gak lagi nakut-nakutin gue kan, Pril? Aku serius, Ali. Oh iya, kakak kamu Bella. Kakak kamu bekerja sebagai wanita simpanan om-om. Itu semua karena ayah kamu.
Ayah kamu yang menjual Kak Bella ke om-om sampai akhirnya Kak Bella pasrah dan menerima pekerjaannya sebagai simpanan. Bangsat. Mama kamu bisa sembuh kok, Li. Aku bakalan bantu kamu selesaiin urusan keluarga kamu. Aura meninggal kenapa, Pril? Dan di mana mayatnya? Aura tewas terbakar dan yang lakuin itu... Prilly menggantungkan ucapannya, membuat Ali penasaran bukan main. Siapa? Abang kamu, Arga. Anjing. Ali memukul meja dengan kerasnya. Kali ini emosinya meledak-ledak namun Prilly menahannya. Sabar dulu ya, Li. Aku mohon jangan gegabah. Kenapa sih brengsek itu bisa-bisanya bunuh Aura? Mentang-mentang Aura bukan darah daging mama dan papa gitu. Jadi Aura bukan adik kandung kamu? Bukan, Pril. Dia anak dari panti asuhannya mama asuh. Tapi gue sayang banget sama Aura. Dia anak yang baik dan gak pernah bikin masalah. Dulu mama pengen banget anak cewek lagi, tapi mama gak bisa punya anak lagi. Sampai akhirnya mama adopsi Aura dari panti asuhan. Tapi kenapa sih brengsek itu bunuh Aura? Arga lakuin itu karena waktu itu adik kamu lihat Arga bersetubuh dengan cewek. Dan dia mau aduin ke mama kamu juga papa kamu. Sampai akhirnya Aura dikurung di gudang belakang dan dibakar hidup-hidup. Terus mayatnya ditaruh di dalam peti yang ada di gudang belakang rumah kamu, Li. Ali benar-benar tak menyangka Arga sejahat itu. Air matanya menetes dan wajahnya memerah. Ia benar-benar emosi, ingin rasanya melakukan hal yang serupa pada Arga. Gue gak bisa diam aja. Si brengsek harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Gue bakalan bunuh dia kayak dia bunuh Aura. Gue gak peduli gue masuk penjara seumur hidup juga, yang penting gue puas. Demi Tuhan gue gak akan ikhlas Aura meninggal gara-gara dia. Prilly memanggil Abdul untuk mengejar Ali. Duh, kita harus susul Ali. Tapi Riri gimana? Riri ikut aja. Kita pakai taksi aja ya. Aku tahu kok alamat rumah Ali. Abdul mengangguk mengiyakan. Riri merasa panik karena melihat kakaknya sepanik itu. Kakak, Riri takut. Ya sayang, kan ada kakak. Sebaiknya lu telepon polisi. Dengan cepat Prilly segera menelpon polisi dan memberikan alamat Ali. Di sepanjang perjalanan Prilly menuju rumah Ali, Riri terus memeluk erat Prilly karena takut. Setelah memakan waktu lumayan lama karena macetnya perjalanan, akhirnya sampailah di rumah Ali. Untung saja belum terlambat. Di sana Arga juga sedang bertengkar hebat. Sampai-sampai Arga mau membunuh Ali dengan pisau yang ia pegang. Prilly, Abdul dan juga Riri segera menghampiri dan beruntung pintu rumah Ali terbuka lebar. Berhenti. Prilly menghentikan apa yang akan Arga lakukan pada Ali. Arga menarik paksa tubuh Ali dan mengancam pisau itu akan digoreskan di leher Ali. Jangan ikut campur. Selangkah lu semua maju, dia bakal mati. Sabar, dia adik kamu, Arga. Sadar, Arga. Sadar. Jangan kebawa nafsu setan. Lu udah bunuh Aura dan sekarang lu mau bunuh Ali. Gue gak peduli. Gue gak pernah anggap dia adik kandung gue. Gue hidup dalam kesengsaraan yang selalu Arya buat. Mereka lebih sayang adik tersayang gue ini daripada gue selaku anak pertamanya setelah Bella dan dia. Jadi buat apa dia hidup? Gak guna juga. Kalau dia mati gue bisa dapat seluruh hartanya Aryo. Abdul menggelengkan kepalanya tak percaya. Bisa-bisanya ada manusia sejahat dan sekeji itu. Prilly menangis tak rela, terutama Riri yang saat ini menangis juga karena ketakutan. Ali, lu bakal nyusul anak panti asuhan itu. Arga mau menusukkan pisau ke perut Ali, namun aktivitasnya terhenti karena arwah Aura datang dan menahannya. Kenapa tangan gue gak bisa gerak? Arga nampak panik saat tubuhnya berubah kaku. Ali segera melepaskan dekapan Arga dan kemudian memeluk Prilly. Aku gak apa-apa sayang. Aku khawatir sama kamu. Namun seketika keduanya melepaskan pelukannya. Arwah Aura mau menusukkan pisau itu ke perut Arga memakai tangan Arga sendiri. Tetapi polisi segera datang. Berhenti! Arga panik karena pisau itu mau menancap ke tubuhnya sendiri. Aura, aku mohon jangan bunuh dia. Biarkan polisi yang menangani.
Dia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya di dunia dan juga tanggung jawabnya dengan Tuhan. Kamu gak perlu balas membunuhnya. Aura, lepasin. Kakak tahu Aura pasti emosi dan sakit hati, tapi apa yang Prilly bilang benar. Sebaiknya biar polisi yang menangani dan dia bakalan mendekam di penjara seumur hidup. Seketika Aura melepaskan Arga dan pisau itu terjatuh ke lantai. Polisi segera menangkap Arga, sementara yang ditangkap hanya Pasara saja karena memang kesalahannya tidak pantas dimaafkan. Maafin gue, Li. Gue bukan abang yang baik buat lo. Gue bukan anak yang baik buat mama sama papa. Gue pantas ngedapetin ini semua. Jangan dendam mama gue ya. Gimana pun kita saudara. Gue udah maafin lu, Bang. Ali menepuk pundak Arga. Arga tersenyum pahit. Lalu ia mempasrahkan diri untuk dibawa oleh pihak kepolisian. Setelah itu Prilly menjelaskan di mana mayat Aura. Polisi segera membereskannya. Sabar ya, Li. Gue tahu ini gak gampang. Ali, besok kita tengok mama kamu ya. Makasih ya, sayang. Aku gak mungkin tahu semua ini kalau tanpa kamu. Ali, aku ini pacar kamu, kita harus saling bantu. Aura memberikan senyuman terbaiknya pada Prilly sebelum menghilang. Wajahnya tak lagi menyeramkan karena arwahnya sudah merasa damai. Setelah 2 tahun lamanya mayatnya tak ditemukan, akhirnya hari ini ia bisa pergi dengan tenang. Terima kasih telah menolongku. Aku bisa pergi dengan tenang, ucap Aura perlahan pergi sementara Prilly tersenyum balik ke arahnya. Abdul mengirimkan doa untuk Aura agar Aura bisa semakin tenang. Riri melongo melihatnya. Jujur saja Riri masih menangis panik dengan apa yang ia lihat barusan. Kak, Riri takut. Riri mau pulang. Ya sayang, sekarang kita pulang ya. Keempatnya segera pergi dari rumah Ali, sementara rumah itu diamankan oleh polisi. Hai Abdul, sapa Lala seketika datang dan duduk di samping Abdul yang sedang menyetir. Lah, kamu kemana aja sih? Kamu gak tahu apa kalau tadi lagi genting? Maafin aku, perilaku tadi gak bisa nerobos rumahnya Ali karena energi Aura yang menahannya. Prilly mendengus kesal, tetapi ia mengerti bahwa bagaimanapun Lala hanya hantu biasa yang kadang memang keadaan membuatnya tidak bisa menolong Prilly. Hampir saja nyawa Ali melayang tadi jika arwah Aura tidak segera datang dan menahan Arga. Aku tadi khawatir banget, Li, sama kamu. Kamu memar gini, luka. Kita ke rumah sakit dulu ya. Gak perlu sayang. Nanti biar Abdul yang ngobatin aku. Ikan hiu melayang-layang. I love you sayang. Di saat sedang situasi seperti ini, masih saja Ali memberikan gombalan untuk Prilly. Ada-ada saja kelakuan pria itu. Ali, kamu mah malah bercanda lagi. Loh, aku serius loh. Aku cinta sama kamu, Pril. Abdul, aku juga mau digombalin kayak gitu dong. Sepertinya semenjak menyukai Abdul, Lala jadi lupa diri bahwa dirinya bukanlah manusia. Abdul seketika menoleh ke arah Lala. Lala tidak lagi memakai hijab. Lala ini hantu yang labil. Hijab lu dikemanain? Cia, Abdul perhatian sama Lala. Maaf ya Abdul, Lala gak bisa lama-lama pakai hijab, soalnya panas. Ya iyalah panas, lu kan setan. Mana ada setan pakai hijab? Emang dasar lu aja hantu aneh. Abdul, gombalin Lala dong. Gue gombalin pakai ayat kursi ya. Is, Abdul, jangan nanti Lala kepanasan. Abdul sengaja yang ngusir Lala. Abdul segera membaca ayat kursi, membuat Lala kepanasan dan segera pergi. Prilly dan juga Riri tertawa kecil. Abdul memang lucu jika sedang bertengkar seperti itu dengan Lala. Persis layaknya suami istri yang sedang bertengkar karena masalah ekonomi. Alhamdulillah setannya udah pergi. Namun semenit kemudian ia kembali dan duduk di samping Abdul. Astagfirullah. Kok lu balik lagi sih? Ada yang ketinggalan, Dul. Apaan? Separuh hati Lala masih ada di sini, jadi Lala nggak bisa pergi gitu aja. Ya Allah Gusti,
Tobatlah, tobat. Lala tersenyum mesem ke arah Abdul, membuat Abdul merasa geli melihatnya.